di anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'imanihim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Senantiasa marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, karena hanya dengan kita sering memuji dan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, insya Allah Allah akan senantiasa menganugerahkan kepada kita begitu banyak nikmat-nikmat yang lain. Dan mudah-mudahan dengan kita juga senantiasa bersyukur kepada Allah, semakin mendekatkan kita kepada Allah SWT, sehingga kita senantiasa mendapatkan bimbingan dan rahmat dari Allah SWT. Dan tak lupa juga Bapak Ibu sekalian, marilah kita senantiasa bersalawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Salam juga untuk para istri keluarga beliau, kepada orang-orang yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan perintah Allah SWT dengan bimbingan sunnah-sunnah Nabi besar SAW, dan kita menjadi umatnya yang insya Allah mudah-mudahan mendapatkan hidayahnya di yaumil akhir kelak. Baik Bapak Ibu sekalian, kita buka kajian kita dengan mengucapkan lafaz bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita pilihkan materi pada pagi hari ini berkenaan dengan Muharram dan momen hijrah. Ini sangat menarik sekali untuk kita senantiasa kupas ya Tat ya, kajian berkenaan dengan bulan Muharram, karena banyak sekali keutamaan-keutamaannya dan banyak sekali kisah-kisah dalam sejarah Islam berkenaan dengan bulan ini. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan tausiah dari Ustadz kita, Ustadz Nur Ihsan Zunullah. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa menjadi pelajaran hikmah buat kita, sehingga kita bisa menjalankannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mangga Tat, kami persilakan Tat. Baik. Suaranya jelas ya? Jelas Tat, alhamdulillah Tat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatahaqqaqul ghayat wa bi ta'atihi tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin, amma ba'du. Selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk nikmat-nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Mudah-mudahan setiap nikmat bertambah, syukur kita pun selalu bertambah. Di antaranya usia yang Allah tambah untuk kita semua di tahun 400 Hijriah ini. Semoga bertambah usia, bertambah kesolehan kita. Karena kalau nikmat tidak menambah taat, yang dikhawatirkan adalah istidraj. Istidraj itu bertambah nikmat tapi tidak bertambah taat. Tambah ilmunya tapi tidak tambah amalnya. Tambah ilmunya tapi tidak tambah tawadhu'nya. Tambah hartanya tapi tidak tambah sedekahnya. Tambah apa lagi? Tambah nikmat dunianya tapi tidak menjadi jembatan untuk mendekatkan ke akhiratnya, kepada nikmat akhiratnya. Istidraj.
Sehingga bentuk syukur yang paling utama selain syukur lisan mengucap alhamdulillah masih diberi usia, selain yakin bahwa pemberi nikmat ini adalah Allah Subhanahu wa taala, selain syukur lisan, syukur perasaan, juga syukur perbuatan dengan menambah kualitas dan kuantitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini alhamdulillah kita masih dibangunkan oleh Allah, kemudian kita sholat, menjalankan kewajiban kita, dilanjut dengan talabul ilmi bersama-sama. Semoga hari ini Allah berikan keberkahan, semoga hari ini ada amal soleh yang diridhoi, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti doanya Nabi Sulaiman, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu. Dan agar aku beramal soleh yang kau ridhoi, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Dan masukkanlah aku ke dalam hamba-hambamu yang saleh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Muharram ini memang dipilih oleh Umar bin Khattab sebagai bulan pertama dalam tahun baru Islam. Berawal dari usulan seorang sahabat, Utsman bin Affan, yang mengusulkan agar Muharram jadi bulan pertama dalam tahun kalender Islam, kalender tahun baru Islam, tahun Islam, tahun Hijriah. Walaupun ada sahabat lain yang memberikan usulan-usulan selain bulan Muharram. Ada yang mengusulkan bulan Ramadan jadi tahun pertama. Apa yang menjadi alasan Umar bin Khattab menerima usulan dari Utsman bin Affan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata latar belakang pemilihan bulan Muharram oleh Utsman bin Affan ini istimewa. Yang pertama, bulan Muharram itu bulan Allah. Bulan Muharram itu syahrullah. Nabi menyebut dalam hadisnya, Muharram adalah syahrullah, bulan Allah. Kemudian bulan Muharram ini termasuk bulan haram. Bulan yang diharamkan di dalamnya berperang. Bulan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim bersama dengan bulan-bulan yang lainnya dalam surat At-Taubah, ya. Allah Subhanahu wa taala menggabungkan, menyebutkan 4 bulan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Minha arba'atun hurum. Surat At-Taubah ayat ke-36. Nah, ini dia. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Apa saja? Yang pertama, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, kemudian bulan Muharram, dan yang keempat, bulan Rajab. Jadi alasan yang pertama adalah karena ini syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, karena Muharram ini termasuk bulan haram yang disebut oleh Allah di dalam surat At-Taubah. Yang ketiga, bulan Muharram ini, kata Utsman bin Affan, bulan di mana jamaah haji mereka sudah kembali ke negerinya masing-masing untuk melanjutkan aktivitas-aktivitasnya. Diharapkan di bulan Muharram ini semangat Zulhijjahnya, semangat pengorbanannya, semangat spirit yang tinggi dalam beribadah menjadi permulaan yang baik di tahun
ajaran tahun baru, ya, termasuk di tahun ajaran baru. Di tahun baru Islam, seperti sebuah general meeting tahunan, gitu ya, meeting tahunan yang biasanya dilakukan di penghujung tahun, menyamakan frekuensi, menyamakan semangat, menyamakan langkah, menyamakan persepsi. Setelah sepakat semua di meeting tersebut, pulang ke tempatnya masing-masing, ke divisinya masing-masing, dengan semangat yang sama, dengan persepsi yang sama. Itu yang menjadi latar belakang pilihan Utsman bin Affan mengusulkan bulan Muharram menjadi bulan pertama dalam kalender Hijriyah. Diterima oleh Umar bin Khattab, disepakati oleh kaum muslimin, jadilah bulan Muharram bulan pertama. Meskipun, Bapak Ibu yang saya muliakan, meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hijrah, beliau tidak hijrah di bulan Muharram. Ini perlu menjadi catatan. Beliau hijrah di bulan Rabiul Awal. Beliau lahir juga di bulan Rabiul Awal. Beliau meninggal juga di bulan Rabiul Awal. Beliau hijrah di bulan Rabiul Awal, tapi tahun atau kalender Hijriyah tidak dimulai dari bulan hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tahunnya dimulai dari tahun hijrahnya Nabi, kalau kalendernya dimulai dari kalender atau bulan ketika umat Muslim pulang dari haji. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu Maha mengetahui, ya, dan apa yang disepakati oleh umat Islam, apa yang disepakati oleh para sahabat, apa yang disepakati oleh Umar bin Khattab untuk menjadi kalender tahun baru Hijriah ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum Umar bin Khattab mengusulkannya, menginisiasinya. Jadi, Bapak Ibu yang saya muliakan, bahwa kalender Hijriah ini tidak ada di zaman Nabi. Kalender Hijriah ini tidak dibuat, dirancang di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga di zaman Nabi tidak ada istilah perayaan tahun baru Hijriah, karena kalendernya juga belum ada. Karena kalendernya juga baru dibuat di zaman Umar bin Khattab. Tapi walaupun tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW, umat Islam menyepakatinya, menggunakannya. Ini artinya ada beberapa hal yang baru dimunculkan atau baru muncul di zaman para sahabat setelah Nabi meninggal dunia, tapi kemudian menjadi kebiasaan umat Islam secara masif. Contohnya selain kalender Hijriah ini ada Mushaf Al-Quran yang hari ini tersusun dalam satu buku. Gitu. Dulu di zaman Rasulullah SAW, Mushaf Al-Quran itu terpisah-pisah. Ada yang tertulis dalam selembar kertas, ada yang tertulis dalam kulit hewan, ada yang tertulis di batu, dan seterusnya. Sampai akhirnya di zaman Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab memberikan masukan, memberikan usulan. Setelah banyaknya penghafal Al-Quran yang syahid, mati syahid dalam perang melawan orang-orang yang murtad, Umar bin Khattab khawatir. Sehingga diusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Awalnya mengalami penolakan. Ada tarik ulur argumen. Kenapa engkau mengusulkan sesuatu? Kenapa kita mengerjakan sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tapi Umar bin Khattab bersikukuh.
meminta agar Abu Bakar meng-ACC pengajuan ini, agar Abu Bakar As-Siddiq mengerjakan proyek mengumpulkan mushaf ini dalam satu Al-Quran dalam satu mushaf. Tarik ulur pendapat, alot diskusinya masing-masing dengan argumentasinya, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan Al-Quran ini seperti yang kita miliki pada hari ini. Beberapa contoh lain misalnya yang ada di zaman para sahabat tapi tidak ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ijtihadnya para pemimpin umat Islam setelah Nabi. Utsman bin Affan, ketika beliau memimpin, masjid diperluas, dibangun, ditambah luasannya, kemudian jumlah jamaah sholat Jumatnya semakin membludak. Akhirnya Utsman berijtihad agar memanggil orang sebelum azan Jumat supaya mereka tidak terlambat datang ke Jumatan. Bagaimana cara memanggilnya? Cara memanggilnya dilakukan seperti memanggil orang untuk sholat. Memanggilnya juga dengan azan. Nah, di zaman Utsman bin Affan muncullah azan awal dalam sholat Jumat. Di zaman Nabi tidak ada, di zaman Abu Bakar tidak ada, di zaman Umar tidak ada, baru ada di zaman Utsman bin Affan. Di Makkah, ya kita lihat ada azan awal. Di Madinah juga demikian, dan seterusnya. Ada lagi misalnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang kebiasaan sholat tarawih yang disatukan di bawah komando satu imam. Di zaman Nabi tidak diperlakukan seperti ini. Di zaman Nabi sholat tarawih itu pernah Nabi sendiri, kemudian malam berikutnya para sahabat ada yang ikut, malam berikutnya para sahabat bertambah jumlah makmumnya, jamaahnya, semakin bertambah hari, semakin viral, semakin ramai, semakin banyak jamaah. Miriplah seperti di kita. Bertambah hari, bertambah juga yang pulang ke rumahnya. Gitu ya. Kemudian di hari kelima atau hari keenam Rasulullah SAW, beliau tidak sholat tarawih di masjid. Para sahabat sudah menunggu sampai waktu subuh, tapi Nabi tidak memimpin sholat tarawih. Pagi hari kemudian mereka bertanya, kemana ya Rasulullah? Kata Nabi, saya khawatir sholat tarawih kalau terus-terusan berjamaah akan diwajibkan. Sehingga sejak peristiwa itu, sholat tarawih di zaman Nabi sendiri-sendiri, ada yang di masjid, ada yang di rumah, ya, beragam pilihan. Di zaman Abu Bakar juga seperti itu. Baru di zaman Umar bin Khattab, beliau mengumpulkan semua jamaah tarawih di bawah satu imam, diimami satu orang. Praktek seperti ini, kata Umar bin Khattab, tidak lagi dikhawatirkan akan menjadi sebuah kewajiban karena nabinya sudah meninggal dunia. Kalau Nabi khawatir ini akan jadi wajib, kalau di zaman Umar tidak ada lagi kekhawatiran akan jadi wajib karena nabinya sudah meninggal dunia. Apa yang hukumnya sunnah, ya sunnah. Walaupun kemudian Umar bin Khattab mengumpulkan semua orang. Jadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ijtihad dari para sahabat tadi kemudian menjadi amal jariah mereka, menjadi kebajikan bagi mereka karena kita hari ini menggunakan hal tersebut, menggunakan hasil ijtihadnya. Yang berikutnya, ada satu kalimat yang Masya Allah, ini kalimatnya Hasan Al-Basri. Mudah-mudahan menjadi renungan kita bersama. Kata Hasan Al-Basri, Ya ibna Adam,
innama anta ayyam. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau ini adalah kumpulan hari. Iza zahaba yaumuka, zahaba ba'duka. Bila berlalu hari-harimu, berlalu pula usia dan bagian dari dirimu. Hasan al-Basri. Bukan hadis, bukan ayat Al-Quran, tapi perkataan seorang tabi'in yang dijuluki juga Sayyidut Tabi'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang kalau kita melihat secara jumlah bertambah 1443, 1444. Nikmat yang Allah berikan itu bertambah. Tapi kalau kita melihat secara durasi masuknya kita ke tahun 1444 Hijriah, ini artinya sudah berlalu 1 tahun dalam usia kita, berlalu juga sebagian hidup kita. Hingga mudah-mudahan apa yang berlalu dari usia kita tercatat dalam timbangan kebaikan amal-amal soleh kita semuanya. Kalaupun ada yang kurang, kalaupun ada dosa di tahun lalu, mudah-mudahan usia yang Allah berikan ini kesempatan untuk memperbaiki diri. Kata Imam Al-Ghazali, saya tahu kenapa Allah masih memberikan usia hari ini. Karena Allah tahu banyak dosa yang belum sempat saya taubati. Karena Allah masih memberikan kesempatan untuk mengumpulkan amal soleh. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedikit tentang momentum hijrah. Tentang alur sejarah hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hijrahnya Nabi ini melalui beberapa tahap perjalanan, tidak ujug-ujug, tidak sekaligus, tidak tiba-tiba, tanpa rencana, tanpa strategi, kemudian berangkat ke Madinah. Perjalanan hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebetulnya dimulai dari hari pertama beliau diangkat menjadi seorang nabi. Kalau kita lihat dalam hadis Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor ketiga, bab tentang permulaan wahyu. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, di hari pertama Rasulullah diangkat menjadi seorang nabi, beliau sudah mendapatkan informasi dari Waraqah bin Naufal bahwa takdirnya itu akan diusir dari Mekah. Nabi ketika mendapat wahyu pertama, beliau diajak oleh Siti Khadijah ke Waraqah bin Naufal. Kata Waraqah bin Naufal, engkau itu akan diusir oleh kaummu. Engkau itu akan diusir dari Mekah, wahai Muhammad. Kaget Rasulullah SAW. Kata beliau, awa mukhrijiyahum. Apa mereka akan mengusir saya? Rasulullah SAW, cucunya Abdul Muttalib, tokoh terhormat, sesepuh, ya. Tapi diusir oleh orang Mekah. Apa mereka akan mengusir saya? Kata Nabi. Kata Waraqah, lam ya'ti rajulun bima ji'ta bihi illa udi. Tidak ada seorang pun yang menerima wahyu sepertimu, kemudian menyampaikan wahyu sepertimu, seperti para nabi sebelummu, kecuali dia pasti akan mendapatkan tantangan dari kaumnya. Wa in yudrikni yaumuka la ansurannaka nasran mu'azzara. Seandainya aku masih hidup dan masih kuat, di saat engkau mendapati tantangan dari kaummu, maka aku akan memberikan pertolongan sebaik-baiknya untukmu. Ini hari pertama beliau menerima wahyu. Artinya, takdir hijrahnya Nabi itu sudah diketahui. Istilah orang Sunda, papaitan dari awal, begitu ya. Jalan hidup seorang Nabi itu sudah
diketahui sejak awal. Lebih baik pahit di awal, sehingga ketika menjalani mental sudah siap, daripada manis di awal, tapi pahit di akhir. Lebih baik pahit di awal. Ini juga bagian dari spirit hijrah. Ya. Spirit hijrah itu lebih baik disampaikan sejak awal. Seperti apa jalan yang akan dilewati. Seperti apa trek yang akan dilalui. Bapak Ibu, tujuan kita surga. Tapi jalan menuju surga itu tidak seindah jalan menuju neraka. Begitu. Kata Nabi, surga itu dikelilingi dengan semua yang dibenci oleh jiwa. Semua yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Huffatil jannatu bil makari. Sehingga saat kita mau hijrah menuju ke surga, onak dan duri, tantangan dan rintangan, ujian dan cobaan pasti akan dilalui, pasti akan ada. Tapi itulah yang membuat surga jadi berharga, membuat surga jadi indah. Ya. Karena ketika cita-cita itu diraih tanpa ada pengorbanan, tanpa ada usaha, penghargaan terhadap hasilnya jadi kurang. Kalau boleh saya buat ilustrasi, mungkin kalau setiap orang yang kuliah itu bisa lulus tanpa ada ujian, setiap orang itu akan cum laude nilainya tanpa ada ujian, saya kira nilai cum laude itu tidak ada harganya. Toh yang belajar atau yang tidak belajar sama-sama cum laude nilai. Sehingga tantangan, ujian, onak, duri, cobaan untuk mendapatkan surga, ini membuat surga jadi jauh lebih berharga. Walaupun dalam hati kecil kadang kita ingin begini, kalau bisa masuk surga dengan mudah, kenapa sih harus ada ujian? Tapi itulah harga surga, nilainya surga. Allah jadikan huffatil jannah bil makarih. Surga dikelilingi dengan yang dibenci oleh hawa nafsu kita. Sebaliknya, wa huffatin nar bisyahawat. Neraka dikelilingi dengan sesuatu yang disukai oleh syahwat manusia. Jadi, spirit hijrahnya Nabi, beliau sudah mengetahui kepahitan-kepahitan yang akan dialami, bahkan endingnya beliau ketika di Mekah akan mengalami pengusiran. Beliau akan hijrah meninggalkan kota Mekah. Itulah takdir hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang hijrahnya, takdir hijrahnya sudah diketahui. Tapi, kapan, bagaimana, kemana, di usia berapa, ini menjadi rahasia Allah dalam takdir hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu takdir masa depan, Bapak Ibu, yang saya ketahui. Saya tahu takdir ini akan terjadi, tapi saya tidak tahu kapannya, bagaimananya, di mananya. Takdir itu bernama kematian. Saya tidak tahu kapan matinya, di mana matinya, bagaimana meninggalnya. Tapi pasti itu akan terjadi. Walaupun kita sudah tahu takdir kita akan meninggal, tapi kalau sudah kejadian, maka tetap saja ada perasaan kita nggak siap, sedih begitu ya. Ditinggalkan orang yang meninggal dunia, kita sudah sedih. Padahal kita tahu takdir setiap orang, kullu nafsin za'iqatul maut. Seperti itu juga Nabi, sama. Beliau sudah tahu di hari pertama menjadi Nabi akan terusir dari Mekah. Tapi ketika beliau meninggalkan kota Mekah, berurai air matanya sambil menatap kota Mekah dari atas bukit, dari atas Jabal Sur, Gunung Sur, sambil menatap kota Mekah, beliau kemudian berujar lirih, Wallahi innaki la ahabbul ardi ilayya
Demi Allah, sungguh engkau adalah negeri yang paling aku cintai. Seandainya aku tidak diusir oleh kaumku keluar darimu, aku tidak akan meninggalkanmu, wahai Mekah. Kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap negeri tempat kelahirannya, kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap negeri yang di situ ada rumah Allah, Ka'bahnya. Walaupun Rasulullah sudah tahu akan terusir dari Mekah, tapi beliau tetap sedih ketika meninggalkan kota Mekah Al-Mukarramah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini mungkin sedikit tentang alur hijrahnya Nabi, dimulai dari wafatnya Abu Thalib dan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dua sosok yang menjadi penopang dakwah dalam hidupnya Nabi, yang satu payung politiknya, yang satu payung ekonominya. Yang satu support keamanan, yang satu support masalah perekonomian, finance-nya, keuangannya. Yang satu dari luar, yang satu dari dalam. Abu Thalib di luar, Siti Khadijah dari dalam. Keduanya meninggal di bulan yang sama, di tahun yang sama, kemudian Rasulullah pergi ke Taif, mencari orang yang bisa menggantikan posisi beliau berdua, bukan disambut oleh orang Taif, malah disambit. Ini hijrah pertama Nabi ke Taif. Pulang ke Mekah, kemudian terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Hiburan dari Allah kepada Nabi setelah ditinggalkan oleh Abu Thalib, Khadijah, dan dilempari batu di Taif. Selesai Isra dan Mi'raj di bulan Rajab, kemudian di musim haji, Rasulullah berdakwah. Dan dipertemukan dengan 6 orang anak muda. Jadi hijrahnya Nabi ke Madinah itu berawal dari pertemuan dengan anak muda. Spirit hijrah dan anak muda ini yang melahirkan kota Madinah Al-Munawwarah. Kalau Indonesia itu berawal dari Sumpah Pemuda, berbangsa satu, berbahasa satu, begitu sampai lahirlah Indonesia. Kalau dulu nama Indonesia itu diabadikan di tahun 1928 sebagai sebuah kesatuan bahasa dan bangsa, dulu di Madinah juga demikian. Sebelum lahir negeri Madinah, diawali dengan persatuan para pemuda Madinah yang diinisiasi oleh 6 orang anak muda Khazraj. Kemudian, kalau di kita di Indonesia ada Sumpah Pemuda, ada juga Sumpah Pemuda di Aqobah yang pertama. Jadi 6 orang pemuda Khazraj setelah mereka masuk Islam, mereka kembali lagi ke Madinah untuk berdakwah di sana. Berhasil mengajak 12 orang. Kemudian diajak hajian, ketemu Rasulullah SAW, terjadilah peristiwa Sumpah Pemuda Aqobah yang pertama. Mereka pulang lagi ke Madinah, berdakwah lagi. Tahun depan datang ke Rasulullah di musim haji yang berikutnya 75 orang. Ini Sumpah Pemuda di Aqobah yang kedua, 75 orang. Nah, setelah peristiwa Sumpah Pemuda di Aqobah yang kedua, Rasulullah kemudian mengutus duta besar Islam yang pertama, Mus'ab bin Umair, untuk mengajarkan ajaran Islam di sana, di Madinah. Seiring dengan itu, para sahabat pun mulai hijrah ke Madinah, ya, bertahap, sedikit demi sedikit. Barulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hijrah. Kenapa tidak Nabi hijrah duluan? Karena ini pertimbangan keamanan. Kalau Nabi yang duluan hijrah, maka para sahabat yang tertinggal di Mekah, mereka akan tertahan. Mau kemana? Mau nyusul Muhammad pasti ya ke Madinah. Tidak boleh, dilarang dan seterusnya. Tapi ketika Nabi masih ada di Mekah, para sahabat yang duluan hijrah, maka ya, target utamanya orang-orang Mekah itu kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat itu hanya followernya Nabi. Ya, sahabat dulu yang dihijrahkan, sahabat dulu yang diberangkatkan, baru yang terakhir
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau tadi spirit hijrah itu apa? Papaitan begitu ya bahasa Sundanya. Saya tidak tahu bahasa Indonesianya apa. Mungkin bahasa Indonesianya berakit-rakit kita ke hulu gitu ya. Berpahit-pahit dahulu. Dalam perjalanan hijrahnya Nabi Muhammad SAW, spirit hijrah yang berikutnya adalah skill dalam merancang strategi, kemampuan dalam menyusun sebuah siasat. Ini ternyata sunnah Nabi. Bapak Ibu, sunnah Nabi selain sholat sunnah, selain saum sunnah, selain tilawah, termasuk sunnah Nabi adalah skill dalam merancang sebuah siasat, menyusun sebuah rencana. Membuat planning itu termasuk sunnah Nabi. Membuat perencanaan itu termasuk sunnah Nabi. Apa rancangan Nabi dalam berhijrah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan tim, menyiapkan orang, mengorganisir orang-orang untuk menjalankan atau untuk mengamankan hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada PIC-nya masing-masing dengan job desk-nya, begitu kalau bahasa sekarang. Abu Bakar, beliau yang menjadi kawan perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib ditugaskan untuk mengalihkan perhatian orang-orang musyrik supaya mereka menganggap bahwa Nabi masih ada di rumah. Ali diminta untuk tidur di kamar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, ini yang penting juga. Kenapa Ali diminta untuk tidur di rumahnya Nabi? Yang pertama untuk mengalihkan perhatian. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib diminta untuk mengembalikan barang-barang titipan di rumahnya Nabi yang belum sempat dikembalikan ke pemiliknya. Yang mana pemilik barang titipan di Rasulullah ini orang-orang yang juga menyepakati rencana pembunuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menarik ya. Untuk nitip barang mereka percaya tempat teraman itu di rumahnya Nabi, tapi mereka ingin merencanakan pembunuhan kepada Nabi. Gitu. Jadi yang mereka musuhi itu bukan akhlaknya Nabi. Kalau akhlak Nabi tidak ada yang cacat. Tidak ada seorang pun dari musyrik Mekah yang meragukan akhlak Nabi. Yang mereka musuhi adalah ajarannya Nabi. Yang mereka musuhi adalah Islamnya itu sendiri. Sehingga kata Nabi dalam hadis riwayat Abu Daud, Addil amanah ila mani tamanaka wala takhun man khonaka. Tunaikan amanah orang yang mempercayaimu dan jangan khianati orang yang mengkhianatimu. Ini integritas dalam memegang prinsip amanah, bukan hal yang mudah. Tunaikan amanah orang yang mempercayaimu dan jangan khianati orang yang mengkhianatimu. Kata orang Sunda, tong sarwana. Kalau dia berkhianat, ya kita jangan. Kalau dia akhlaknya buruk, kita jangan. Kalau dia ya macam-macam lah. Adil amanah ila mani tamanak wala takhun man khana. Bahasa lainnya, jangan terpengaruh dengan sikap orang lain yang buruk sehingga membuat sikap kita juga jadi buruk. Independenlah dalam bersikap, punya integritas dalam berprinsip. Ya, integritas prinsip dalam bersikap. Itu Ali bin Abi Thalib. Kemudian PIC dalam catering, petugas makanan, Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Petugas pengumpul dan pencari informasi yang mengumpulkan semua diskusi orang Mekah, yang menyampaikan obrolan orang Mekah ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Petugasnya adalah Abdullah bin Abu Bakar, yang memandu perjalanan Nabi, yang menjadi GPS-nya, yang menjadi guide-nya.
Orang musyrik. Namanya Abdullah. Walaupun namanya Abdullah, tapi musyrik. Musyrik itu bukan tidak percaya Allah. Musyrik itu menduakan Allah. Dia percaya kepada Allah, tapi dia juga percaya kepada selain Allah. Namanya Abdullah bin Uraiqid. Sehingga kalau hari ini misalnya, apa dalilnya kita boleh menggunakan Google Maps buatan orang non-muslim? Nah, inilah dalilnya. Nabi dalam hijrah, pemandu perjalanannya, guide-nya adalah orang musyrik. Abdullah bin Uraiqid. Kenapa orang musyrik yang jadi guide-nya? Bukankah perjalanan hijrah ini sangat sensitif, masalah nyawa? Selama guide-nya itu bisa dipercaya, bisa memberikan jalan terbaik sampai ke tujuan, maka Rasulullah pakai. Kita juga demikian. Ada yang menghapus jejak dari rumah Nabi ke Gua Sur. Namanya Amir bin Fuhairah, penggembala yang menggembalakan dombanya di bekas jejak kaki orang-orang yang keluar dari rumah Abu Bakar dan keluar dari rumah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, bisa kita lihat ini strategi yang begitu luar biasa dirancang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bandingkan misalnya dengan gaya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam berhijrah. Bagaimana gaya Umar dalam berhijrah? Beliau ngambil baju perang, beliau ambil senjata perang, beliau tawaf di Ka'bah dengan semua itu, kemudian beliau bikin pengumuman. Nah, ini gayanya Umar. Kata Umar, siapa yang istrinya pengen jadi janda, siapa yang anaknya pengen jadi yatim, siapa yang ibunya ingin kehilangan dia, cegat Umar, karena Umar mau pergi berhijrah. Didatangi rumahnya Abu Sufyan, Abu Jahal, dan semua pembesar-pembesar Quraisy untuk nantang. Mau mati, sini, cegat Umar. Sehingga kalau muncul pertanyaan, Ustadz, siapa sih yang lebih berani sebenarnya? Rasulullah atau Umar bin Khattab? Kok kayaknya sekilas Umar itu lebih, apa ya, Umar itu lebih terang-terangan gitu dalam hijrahnya. Sementara Rasulullah, beliau harus ke selatan dulu, padahal tujuannya ke utara. Beliau mau ke Madinah, tapi beliau menginap di Jabal Sur. Nah, di sini posisinya Bapak Ibu, di selatan Jabal Sur. Beliau mau ke Madinah, tapi dari Mekah justru beliau ke selatan dulu, ke Jabal Sur dulu. Sementara Umar bin Khattab mengancam begitu, yang mau macam-macam sini datang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus ada yang mengalihkan perhatiannya dulu, menghapus jejaknya dulu, pemandu perjalanannya juga ahli begitu, sehingga jalur hijrahnya Nabi itu berbeda dengan jalur kafilah pada umumnya. Yang oranye ini jalur hijrah, jalur kafilah pada umumnya. Yang hijau ini jalur yang dilewati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang tidak sama, tapi ada titik persimpangan. Nah, titik persimpangan inilah yang jadi titik yang paling krusial. Setiap kali melewati titik persimpangan, Abdullah bin Uraiqid minta supaya semuanya berlari, kontaknya dipercepat. Siapa jadi yang lebih berani, Umar atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bapak Ibu, semua sahabat mengakui yang paling berani itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenapa keberanian Nabi tidak ditampilkan seperti Umar bin Khattab? Nggak pakai nantang satu persatu begitu. Nabi itu lebih berani dari Umar. Buktinya apa? Kata para sahabat, kunna idza hamiyal watis ittaqaina bi Rasulillah, ihtamaina bi Rasulillah. Kami itu kalau perang semakin berkecamuk, kami berlindung di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kalau perang sudah semakin sengit, kalau musuh sudah semakin gencar, maka kami mundur, Rasulullah jadi yang paling depan. Itu komentar para sahabat ya. Jadi dalam hal ini keberanian Nabi diakui oleh para sahabat. Kalau sudah face to face, kalau sudah tempur, kalau sudah kasarnya mungkin para sahabat sudah semakin terpojok begitu, maka yang paling depan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh misalnya dalam perang Hunain, yang ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ketika para sahabat mereka merasa bangga dengan jumlah pasukan yang banyak, 12.000, iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Justru 12.000 itu kocar-kacir menghadapi musuh yang jumlahnya lebih sedikit. Nah, di tengah pasukan yang buyar tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maju paling depan, kemudian berteriak, "Anan Nabiyyu la kazib, ana ibnu Abdul Muttalib." Saya adalah nabi dan saya tidak berdusta. Saya adalah cucunya Abdul Muttalib. Justru yang khawatir para sahabat, ya Rasulullah jangan terlalu depan, jangan terlalu depan, apalagi teriak seperti itu khawatir menjadi target panah musuh gitu. Tapi Rasulullah tetap dengan keberaniannya. Ana Nabiyyu la kazib. Melihat keberanian Nabi, para sahabat pun kembali bangkit keberaniannya. Mereka kumpul berada di belakang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau berani Nabi. Terus kenapa cara Nabi tidak seperti cara Umar? Nah, inilah spirit hijrah. Bahwa keberanian itu kadang tidak harus tampil dengan nantang begitu. Jadi Nabi menerjemahkan keberanian dengan strategi yang begitu luar biasa sehingga bisa ditiru oleh seluruh umatnya. Gaya Umar bin Khattab mungkin tidak semua orang bisa, tapi gaya Nabi Muhammad SAW pasti semua orang bisa. Walaupun punya keberanian, tapi beliau main strategi. Antara keberanian dengan strategi ini keseimbangan yang begitu luar biasa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan hijrahnya ini, ya, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengomentari, mereview tentang hijrah di dalam Al-Quranul Karim, kita akan temui kesamaan pola Al-Quran dalam berbicara tentang masalah hijrah. Apa polanya? Kalau kita lihat di ayat-ayat berikut, surat Al-Baqarah ayat 218, surat Al-Anfal ayat 72, 74, 75, kemudian di surat At-Taubah ayat ke-20, Allah mengapit hijrah itu di antara iman dan jihad. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu. Innal ladzina amanu wa hajaru wajahadu. Walladzina amanu wa hajaru wajahadu. Walladzina amanu min ba'du wa hajaru wajahadu. Alladzina amanu wa hajaru wajahadu. Polanya berulang dan sama. Iman, hijrah, jihad. Apa artinya? Bukti keimanan seseorang, dia pasti akan berhijrah. Dan bukti kesungguhan hijrahnya, dia akan bersungguh-sungguh dalam jihadnya. Dengan semua bentuk jihadnya. Bukan hanya sekedar jihad mengangkat senjata. Iman ini tentang keyakinan hati dan kesiapan diri untuk berubah. Iman itu mengubah sikap seseorang, iman itu mengubah mindset seseorang, iman itu mengubah cara pandang seseorang, iman itu mengubah orientasi seseorang ke arah yang jauh lebih baik. Sehingga alat ukur keimanan kita adalah perubahan kita ke arah yang lebih baik. Semakin besar, semakin bagus, semakin kokoh imannya, semakin siap juga dia untuk berubah. Jihad.
Kalau orang belum siap, belum yakin untuk meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, nggak mungkin dia bisa berubah. Orang kecanduan dengan narkoba misalnya, dia nggak yakin dia bisa meninggalkan. Orang nggak yakin dia bisa meninggalkan masa lalunya yang kelam, selalu tersuat-suat, selalu terbayang-bayang. Kalau dia nggak yakin, saya bisa berubah, saya bisa berubah. Sulit untuk bisa hijrah. Iman, hijrah, jihad. Keyakinan hati dan kesiapan untuk berubah, itulah iman. Dan yakin itu karena ilmunya sudah cukup, dan pengalaman, baik pengalaman orang lain ataupun pengalaman diri sendiri, melahirkan keyakinan bahwa memang kita harus berubah. Pengalaman para sahabat ketika berdakwah di Mekah, meyakinkan mereka bahwa mereka harus pindah ke Madinah. Mereka harus hijrah ke Madinah. Pengalaman orang yang lama berkecimpung dalam kemaksiatan meyakinkan bahwa harus berubah. Maksiat itu melelahkan, jauh dari Allah itu menyengsarakan, ya. Tidak taat itu membuat hati gersang, kosong. Pengalaman, baik yang buruk atau pengalaman orang lain, ini memupuk keyakinan untuk berubah. Iman. Yang kedua, hijrah. Perubahan arah dan tujuan hidup ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu, terkait dengan bulan Muharram ini memang bukan bulan hijrahnya Nabi, tapi bulan Muharram ini adalah bulan hijrahnya Nabi Musa dan Bani Israel. Tanggal 10 Muharram, ya, 10 Muharram itu tanggal kemerdekaannya Bani Israel dari Fir'aun. Jadi hari kemerdekaan Bani Israel dan Nabi Musa dari penjajahan Fir'aun itu persis di tanggal 10 Muharram. Apa yang terjadi di tanggal 10 Muharram? Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Fir'aun ke Laut Merah saat Nabi Musa dan Bani Israel hijrah dari Mesir, ya, kemudian melewati Laut Merah, menyeberang dari Laut Merah. Jadi 10 Muharram itu adalah hari kemerdekaan setelah Bani Israel mereka hijrah dari negeri Mesir. Sehingga disunahkan, ya, tanggal 10 itu saum sebagai bentuk rasa syukur atas kemerdekaan Nabi Musa dan Bani Israel dari penjajahan Firaun. Yang menarik, Bapak Ibu, saat Nabi Musa hijrah dari negeri Mesir, perintah Allah itu untuk bergerak ke arah lautan. Untuk bergerak ke arah lautan. Sejauh yang saya ketahui, tolong saya dikoreksi nanti. Kalau orang mau melarikan diri, pilihannya dua. Ke gunung. Kalau tidak ke hutan, ke gunung. Karena kalau melarikan diri ke laut, apalagi di lautnya tidak disiapkan perahu, ini sama saja bunuh diri. Sampai ke laut, ya, ternyata benar, di lautnya belum ada kapal besar yang siap menampung Bani Israel, nggak ada. Tapi apa yang membuat Nabi Musa dan Bani Israel, mereka bergerak ke arah lautan, meskipun sadar bahwa boleh jadi ini adalah posisi yang tidak menguntungkan, akan terdesak di kedua arah. Terdesak di depan ada lautan, terdesak di belakang ada pasukan. Di belakang dikejar, di depan ya harus berenang melewati lautan. Tapi imanlah yang menggerakkan mereka untuk berhijrah. Meskipun secara logika mungkin ini bukan tempat yang menguntungkan untuk jadi tujuan hijrah. Sama seperti Madinah, Bapak Ibu. Madinah saat itu kota yang penuh dengan pertikaian, gesekan antara pribumi dan juga dengan orang Yahudi. Di Madinah ada orang Yahudi. Kemudian Madinah saat itu juga dikenal dengan kota penyakit. Kota penyakit. Sehingga banyak para sahabat yang ketika datang ke Madinah, mereka langsung demam. Tapi keimanan itulah yang melahirkan keyakinan bahwa
hijrah itu harus dilakukan, walaupun sekilas mungkin nampak tidak menguntungkan. Seperti hijrahnya Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Ismail ke kota Mekah, di tempat yang tidak menguntungkan, tidak ada air, tidak ada tanam-tanaman, tapi imanlah yang meyakinkan bahwa hijrah ini hijrah yang dilihat oleh Allah dan tidak akan sia-sia perjalanan hijrah. Nah, setelah hijrah, tahapan yang berikutnya adalah siap-siap untuk berjihad, berjuang. Karena kadang setelah berubah, setelah berhijrah, tarikan ke masa lalu setelah berubah itu besar. Contoh misalnya, sebelumnya kecanduan narkoba atau kecanduan apapun lah. Kemudian yakin saya siap pengen berubah, saya siap ingin meninggalkan kebiasaan buruk itu. Setelah berubah, pahit lidah itu rasanya. Pusing, apa istilahnya, sakau begitu. Pengen balik lagi, pengen mencicipi lagi. Disitulah letak jihad. Berjihad melawan tarikan masa lalu dan berjihad melawan tantangan setelah perubahan. Tidak akan lagi, misalnya ada anak muda begitu ya, nggak akan lagi pokoknya terjerumus dalam dunia kemaksiatan. Taubat, hijrah, tapi tarikan itu akan ada lagi. Tarikan ke belakang, balik lagi ke belakang, mengulang kebiasaan-kebiasaan buruk sebelumnya. Disitulah letak jihadnya setelah hijrahnya. Iman, hijrah, dan jihad. Keyakinan, perubahan, dan perjuangan. Itulah spirit hijrah yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim, berbicara tentang hijrahnya para nabi, hijrahnya sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini masih ada beberapa slide ya ingin disampaikan, tapi berhubung saya kira waktu juga mungkin ya, yang sebentar lagi azan zuhur, saya kembalikan ke Pak Julius sebagai moderatornya, mungkin ada diskusi, ada tanya jawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita kupas ini bisa berhari-hari gitu ya. Begitu banyak hikmah dari setiap perjalanan hijrah. Tapi ternyata ini sunnah dari semua para nabi dan rasul ya. Banyak Dari keteladanan. hijrah dari surga. Iya, dari surga. Ya, Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu untuk berdiskusi dengan Ustadz. Jika ada yang ingin sharing, ini ada di kolom chat apa nih, Tat? Saya baca dulu. Jika tidak mau di-share. Oh, nanti Tat, ini ada yang minta bahan kajiannya. Baik, nanti Untuk jadi saya referensi. Julius, insya Allah. Siap, nanti kita share ke jamaah. Bapak Ibu, ada yang mau diskusi dengan Ustadz? Kita masih ada waktu 15 menit ke depan. Jika ada yang ditanyakan, boleh. Ada yang bertanya, siapa yang mengawal ini? Jadi kalau dilihat sunnah terkait dengan hijrah ini, kita harus ini juga Tat ya, ketika kita bisa keluar dari kebiasaan-kebiasaan masa lalu yang membawa kita menjadi diri yang lebih baik, ya, itu juga merupakan bagian kita telah mengikuti sunnah Rasul berkenaan dengan hijrah Tat ya. Walaupun bukan hijrah secara fisik, tapi ini konteksnya hijrah secara perilaku Tat ya, menuju kepribadi yang lebih baik seperti itu Tat. Ada kisah lain Tat yang bisa jadi teladan kita Tat berkenaan dengan ini Tat, merubah perilaku nih Tat. Kan tarik seperti kata Ustaz tadi, kita perlu berjihad Tat ya, punya kekuatan sungguh-sungguh ya, apa namanya itu, punya motivasi yang besar juga seperti itu Tat. Istiqomah juga, nah itu juga bagian dari berjihad nih Tat ya. Dalam konteks hijrah tadi Tat. Iya, ada ini memang kisah yang apa ya, sisi lainnya begitu, bukan kisah teladan, tapi kisah yang membuat kita jadi mawas diri, jadi jadi waspada lah, harus diwaspadai. Kisah gagal hijrahnya, kisah gagal hijrah. Kisah gagal hijrah yang pertama namanya Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid. Gagal hijrah. Kenapa gagal hijrah? Karena Uqbah ini
Uqbah itu hampir berhasil, hampir jadi mu'alaf, hampir jadi muslim, hampir dapat hidayah, hampir mau bersyahadat, hampir mau hijrah, hampir mau tobat. Bahkan sudah ditawari oleh Rasulullah begitu. Dan Nabi nggak memaksa Uqbah untuk bersyahadat masuk Islam. Uqbah minta waktu ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi kasih waktu. Sampai akhirnya di tengah kegalauan Uqbah, di tengah ya begitulah mikir begitu, soulmate-nya datang. Kalau sekarang apa istilahnya? Bestinya datang. Namanya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf itu majikannya Bilal. Dan ini teman dekatnya Uqbah. Uqbah ngobrol, curhat gitu ke Umayyah. Rasa-rasanya saya itu kok nyaman ya kalau dengar Muhammad bicara. Rasanya saya itu nyaman kalau dekat dengan Muhammad. Rasa-rasanya saya pengen jadi pengikutnya Muhammad. Kata Umayyah dengan emosi, demi persahabatan antara kita berdua, kalau engkau memilih Muhammad, maka putus hubungan kita sebagai sahabat. Kalau engkau memilih sahabatmu ini, memilih Umayyah, maka datangi Muhammad dulu, ludahi dulu wajahnya. Apa yang terjadi? Uqbah di tengah kegalauannya, memang Uqbah tidak sholat istikharah dulu begitu ya. Karena tidak beriman. Uqbah akhirnya memilih untuk meludahi wajah Nabi Muhammad SAW demi mempertahankan kebersamaan dengan sahabatnya yang buruk. Artinya apa? Kadang gagal berubah, gagal hijrah, itu karena kita tidak siap meninggalkan lingkungan, meninggalkan kebersamaan dengan sahabat yang tidak baik. Bukan tidak boleh bersahabat. Kalau tidak bisa mewarnai sahabat, lebih baik kita mencari sahabat. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, pengaruh. Kalau tadi kita lihat Nabi saja ketika hijrah itu ada sahabatnya. Nabi saja ketika melakukan perjalanan ke Madinah itu ada sahabatnya, dan sahabat yang terbaik dalam hijrah Nabi yang dipilih. Sahabat yang dipilih oleh Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Artinya, kalau kita mau berubah, kita harus ada sahabat yang mendampingi. Kalau kita mau berhijrah, kita harus ada teman yang menemani. Hijrah itu susah. Berubah itu sulit. Sehingga teman, lingkungan yang kondusif mendampingi perubahan kita, ini juga sangat besar pengaruhnya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini juga mungkin jadi jadi motivasi kita untuk membuat lingkungan kita semakin kondusif. Kita berubah sama-sama, kita bareng-bareng berubah begitu. Syukur-syukur kalau perubahan itu memang menjadi sebuah kebijakan yang bisa memaksa. Nah, itu kan saya kira lebih efektif begitu ya. Walaupun motivasinya dari luar, tapi setidaknya motivasi dari luar itu bisa membentuk lingkungan yang membuat perubahan jadi lebih kondusif. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Dari ini kayaknya peserta ada yang mau bertanya nih, dari Bu Tri. Kami persilakan Bu Tri. Assalamualaikum Pak Ustadz, Pak Julius. Waalaikumsalam. Ya, ini mengenai hijrah. Jadi ada satu teman ya, suaminya itu sangat mengikuti perjalanan UAS gitu, dakwah ke sana ke sini, tapi niatnya adalah untuk menasehati anak dan istrinya. Tapi yang bersangkutan itu tidak nampak hijrahnya gitu, salatnya masih bolong-bolong, nggak ngaji gitu. Tapi apa yang dikatakan karena memang IQ-nya di atas rata-rata, pinter, jadi apal gitu. Sampai hari ini ceramah apa, terus kalau menceramahi anak istrinya sampai 2 jam, tapi tidak nampak hijrahnya. Apa mungkin karena niatnya atau bagaimana Ustadz? Saya juga nggak ngerti ya. Suka cerita ke saya gitu bahwa
tiap hari perjalanan UAS kemana itu selalu diikuti dan hafal gitu. Ayat-ayat Quran hafal, hadis-hadis hafal, tapi tidak nampak perilakunya gitu, masih suka merokok, masih kalau azan nggak sholat seperti itu. Terima kasih. Baik, Masya Allah. Ya, Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kalau kita di posisi sebagai anak dan istrinya mungkin ya, kita melihat yang memerintahkan itu bukan bapak dan suami. Kita melihat perintah ini bukan perintah bapak, bukan perintah suami, tapi ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menyampaikannya adalah bapaknya atau suaminya. Karena pada hakikatnya perintah sholat itu datang bukan dari manusia, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, niatkan. Ini kalau kita di posisi anak dan istrinya. Niatkan menjalankan perintah Allah, bukan menjalankan perintah orang yang nyuruh kita menjalankan perintah Allah. Karena kalau melihat orangnya, ya boleh jadi sulit kita untuk menjalankan perintah Allahnya. Misal, punten, kita disuruh untuk jujur, tapi yang nyuruh jujurnya adalah seorang pembohong, misalnya. Kita disuruh untuk tidak boleh mencuri, tapi yang ngomongnya juga seorang yang dikenal suka korupsi, misalnya. Kata Ali bin Abi Thalib, ini saya bicara sebagai orang yang didakwahi, mungkin ya, dinasihati. Kata Ali bin Abi Thalib begini, unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang diucapkannya, tutup mata siapa yang mengucapkannya. Apalagi kalau yang diucapkannya itu adalah perintah Allah dan Rasul-Nya. Sehingga niatnya adalah menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya, bukan mengikuti apa yang dinasihatkan olehnya. Dan itu saya kira lebih meringankan perasaan, karena kalau niatnya mengikuti apa yang dinasihati oleh orang tersebut, saya kira kita juga enggak lah, ngomong doang sih etama. Dia cuma ngomong doang, ngerjain sih enggak, melakukan juga tidak. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau di posisi orang tadi, maka ada teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang yang menyampaikan, tapi dia sendiri tidak mengerjakan. Dan tegurannya juga bukan biasa-biasa saja. Kita lihat dalam surat As-Saff ayat ke-2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak kerjakan? Besar kebencian Allah kepadamu kalau kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Begitu. Jadi di posisi yang dinasehati, kita menjalankannya karena perintah Allahnya, bukan karena nasihatnya, bukan karena siapa yang ngomongnya. Tapi untuk orang tersebut, maka teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini perlu disampaikan juga, supaya saling menasehatilah intinya, ya, bukan hanya nasihat satu arah. Perintah dari Allah adalah perintah untuk tawasau bil haqqi, tawasau bis sabr. Saling menasehati. Yang menasehati bukan hanya ustadz ke jamaahnya, tapi pada akhirnya ustadznya juga perlu dinasehati oleh jamaahnya. Perintahnya adalah perintah tawasau. Wallahu a'lam bishawab. Mangga. Gimana, Bu Tri? Silakan, Bu Tri. Ya, cukup. Mohon. Mungkin saya tanya lagi, mungkin karena sifat sombong atau ujub gitu ya.
dari sang suami seperti itu, sehingga hidayah itu belum juga nampak padahal bertahun-tahun mendengarkan ceramah kajian seperti itu. Ya, saya tidak bisa menghakimi karena masalah hati begitu ya. Tapi yang berinteraksi langsung boleh jadi bisa memberikan penilaian. Memang salah satu sebab penghalang hidayah itu adalah kesombongan, salah satunya. Ada kalanya kemalasan juga termasuk. Ya, kemalasan termasuk tahu bahwa sholat itu wajib, tapi malas sehingga nggak sholat. Tahu bahwa misal zakat itu wajib, padahal harta ada, tapi malas. Bisa sombong, bisa malas, bisa macam-macam lah ya alasannya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Nuhun Pak Ustaz. Enggak sama-sama. Sami Ibu. Mau tanya Pak Julius. Oh ya, mangga Pak Gunawan, silakan. Mohon maaf dua kali saya tidak absen Pak Julius karena ada kepentingan yang sangat penting gitu Pak Julius di perjalanan saya. Pak Ustadz, saya mau tanya, tadi begitu banyak dijelaskan Pak Ustadz, dan saya kira yang mendengar juga semua pada mengerti apa yang disampaikan Pak Ustadz. Yang sulit sebenarnya Pak Ustadz, apa yang disampaikan Pak Ustadz itu merealisasikannya. Makanya saya mohon dalam kesempatan ini, doa apa yang harus saya bacakan agar saya itu bisa berhijrah gitu, dari sesuatu yang setiap orang pasti memiliki sesuatu untuk berhijrah karena tidak ada yang sempurna Pak Ustadz. Jadi doa apa supaya hati itu menjadi atau kita itu menjadi ringan, karena tanpa doa juga mungkin, tapi mungkin ada doa khusus. Begitu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau tadi hijrah itu diawali dengan keyakinan, keimanan, kemantapan begitu ya. Tadi iman, hijrah, jihad. Maka ada satu doa yang banyak dibaca oleh Rasulullah SAW. Nabi minta dimantapkan hati. Ini kan dahsyat. Nabi saja masih minta supaya hatinya mantap. Supaya hatinya tidak goyang, supaya hatinya itu teguh. Doanya apa? Nah ini doanya. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Yang pertama, minta hati. Yang kedua, minta dipalingkan hati kepada ketaatan. Makna doa yang pertama itu iman, makna doa yang kedua itu tentang hijrah. Tetapkan hatiku, ini iman. Palingkan hatiku kepada ketaatan, ini hijrah. Ini hadis riwayat Tirmizi dan hadis riwayat Muslim yang bisa menjadi bagian dari wirid doa kita agar mantap hijrahnya, agar Allah palingkan hatinya kepada ketaatan. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Itu mungkin Pak Gunawan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Alhamdulillah. Sehat ya Pak Gunawan? Alhamdulillah Pak Ya, Julius. belum ketemu kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, subhanallah ya, pagi ini kita mendapatkan pencerahan dari Ustadz. Ya, sebenarnya tadi Ustadz sudah katakan tadi ya, kalau siapapun yang memberikan tausiah, nasihat, apapun dia, apakah dia orang tua kita atau teman kita yang memang mungkin dari apa yang disampaikan belum dilaksanakan, intinya bagi kita adalah melaksanakan itu bagian dari perintah Allah ya. Jadi lebih memperhatikan apa yang disampaikan, bukan siapa yang menyampaikan. Jadi selagi yang diperintahkan itu adalah ketaatan kepada Allah SWT, maka kita wajib untuk melaksanakannya. Dan kita memang juga tidak bertanggung jawab tentunya ya, dengan apa yang orang lain lakukan ya. Misalkan belum menunaikan apa yang diberikan penjelasan ke kita, mungkin dia belum sampai keimanannya untuk melakukan, tapi mudah-mudahan dengan dia mendorong putra-putrinya untuk melaksanakan apa yang tadi disampaikan
Bu Tri ya, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepadanya. Kita sama-sama doakan semoga dimudahkan oleh Allah SWT untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah dari Allah SWT. Itu saja dari saya. Mohon maaf Bapak Ibu, sekarang sudah pukul 6.46. Saya sangat berbahagia sekali bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu dalam pohon pengajian ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan umur, bisa senantiasa bersilaturahmi dalam kondisi sehat, sehingga kita bisa saling mendoakan seperti ini, dan semoga Allah juga mengumpulkan kita bukan hanya di dunia tapi di taman-taman surganya Allah SWT. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kepada Ustadz kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan kita bisa silaturahmi di lain kesempatan, dan kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallah Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pekan depan Bapak Ibu. Terima kasih Pak Julius. Terima kasih. Sama-sama.